Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu spesial di acara Satria Naga TV, terutama di Pena Satria ya. Sebuah program yang membahas tentang dunia seputar olahraga dan bela diri. Dan pada kesempatan kali ini di samping kiri saya sudah ada sosok yang sangat inspiratif menurut saya. Silahkan diperkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Islam Nurlaili. Sekarang dipanggil Aam. Aam ya. Oke. Sekarang saya mahasiswa di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Prodi Tadris IPA. Dan untuk tahun ini saya semester 6 menuju semester 7. Oke. Semester-semester yang sangat menggelora apa? Iya. Ngedon menggelora? Harus menggelora. Harus menggelora ya? Hampir dikit lagi untuk menuju wisuda. Oke. Nah, kenapa saya mengundang Dek Aam ini? Saya panggilnya Mbak Dek Sabem. Serah seenaknya Mas Edi. Tapi udah Sabem ya kalau di taekwondo ya? Sudah. Ya, jadi saya panggilnya Sabem aja biar lebih akrab gitu. Nah, kita sudah bersama Sabem Aam. Nah, Sabem Aam ini adalah salah satu atlet atau mahasiswa yang mewakili UIN Khas Jember yang akan berlaga besok ya. Besok di lomba taekwondo di event Pesona. Pekan Seni dan Olahraga Nasional antar PTKN se-Indonesia. Nah, sebelum itu kayaknya kita perlu kenal lebih dekat nih sama sosok Sabem Aam yang selain cantik tapi juga menyimpan sesuatu hal yang tidak bisa kita remehkan gitu ya. Kalau undang rasanya langsung nyungsep gitu ya. Gitu juga sedih. Memang gini lah. Oke. Mbak Aam atau Sabem Aam ini rumahnya di mana? Saya asli dari Bondowoso. Asli dari Bondowoso. Bondowoso mana? Bondowoso, Kota Kulon. Oke. Bondowoso itu masuk Jawa Timur ya. Mungkin salah satu dari pemirsa YouTube ini. Mungkin ada yang dari Bandung karena kita sekarang ada di Bandung ya. Tadi apa, Satria? Satria Naga. Oke, Satria Naga TV. Oke. Nah, kalau ikut taekwondo udah berapa lama? Ikut taekwondo dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung berapa tahun? Kira-kira udah 8 tahun. 8 tahun lebih. 8 tahun lebih ya. Nah, dari 8 tahun lebih itu saya rasa dan sudah saya baca-baca juga sedikit itu prestasinya sudah sangat luar biasa itu. Belum masih. Nah, inilah. Jadi dia merendah untuk kemudian tidak terlihat padahal memang sudah sangat luar biasa. Ayo kita ulik terus ini supaya terbongkar prestasi-prestasi yang sudah diraihnya. Ayo. Pertama, dari ikut kelas 7 kan tadi kan? Ya, kelas 7. Kelas 7. Nah, berapa tahun kemudian ikut lomba? Kelas 7 itu sudah ikut? Belum. Kelas 8 baru ikut. Kelas 8. Berarti SMP ya? Ya, SMP kelas 2 kalau dulu bilangnya. Kalau sekarang kan kelas 8. Nah, itu ikut kejuaraan apa? Itu ikut kejuaraannya Porprov. Wih, langsung nutup ya. Maksudnya gini, ada kan timnya sendiri kan di Bondowoso. Cuman karena timnya yang itu belum bisa ikut karena terkendala sesuatu, akhirnya dioper gitu. Jadi akhirnya harus latihan gitu. Dan juga di situ kan Am sendiri kan baru terjun di taekwondo. Tapi sudah dipercaya ya. Karena berhalangan tadi atletnya, artinya Am masuk. Gimana di Porprov yang kelas 8 SD itu? 8 SMP, sorry. Gimana ya? Di situ kan teman-teman yang ikut Porprov pasti udah pengalaman. Soalnya bukan kejurprov lagi, tapi udah Porprov kan. Jadi pasti teman-teman yang turun di situ kan udah berpengalaman. Dan sedangkan saya kayak baru menetas gitu ya. Baru menetas dan langsung di event besar gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak anak bawang gitu. Dan kesannya sih pertama kali nggak tahu ini kan kejuaraan seperti apa, dan baru datang di Porprov itu ya alhamdulillahnya sih peringkat 10 besar. Maksudnya waktu di penyisihan itu 10 besar. Lumayan. Karena yang diambil itu 8 besar buat menuju ke final. Lumayan untuk pemula, kemudian sudah bisa masuk Porprov dan masuk di 8 besar itu udah luar biasa. Saya pun dulu pertama kali turun itu di Popda di Nganjuk. Waktu masih kelas 3 MTS waktu itu kan saya kan. Itu sama. Ya sama di final kalah. Jadi pertama kali itu emang ya biasa karena merintis ya. Nah, setelah dari event Porprov itu selanjutnya kemana? Selanjutnya di Kejurprov di Surabaya. Di Surabaya ya. Iya, itu udah kelas 8 ini. Kelas 8. Ya, Kejurprov di Surabaya. Gimana hasilnya?
Alhamdulillah bisa dapat perak. Dapat perak. Nah ini kan udah mulai mengingatkan kan. Tadi yang katanya belum apa-apa, akhirnya kebongkar kan ini satu perak, medali perak di Kejurprov Surabaya. Surabaya. Kategori apa itu? Sama individual pomse. Individual. Nah kalau di karate. Taekwondo. Ini habisnya soalnya habis wawancara karate kemarin. Makanya jadinya kepikirannya yang kemarin, padahal sudah ada di samping saya seorang sabom taekwondo ini. Kalau di taekwondo itu seninya ada berapa itu? Seninya di taekwondo itu ada yang namanya itu ada recognize sama ada freestyle. Jadi di sana itu ada seni yang emang jurus-jurus yang udah ditentuin, sama ada yang jurusannya freestyle. Jadi bikin Bebas sendiri ya. ya, Oke, bebas. berarti ada dua ya. Ada ya yang jurus baku, intinya nggak boleh dirubah, benar. sudah pakemnya begitu, dan ada yang freestyle. Yang penting indah, bagus, dan atraktif mungkin ya. Itu gitu biasa sambil kayak salto gitu, tendang-tendangan muter-muter, Oh, ada lagunya yang lagi. biasanya saya sering lihat di luar negeri, di film-film Korea gitu ya. Iya benar, di luar negeri sih banyak kayak gitu. Ya, taekwondo dari Korea kan? Iya benar. Opa-opa. Kalau itu apa? Uni. Nah ini uni apa? Uni apa mau dipanggil uni apa sabem? Saya dongseng, masih muda. Dongseng. Namanya kalau masih muda gitu. tuh dongseng. Kedongseng ya. Atau dipanggil junior. Tapi kalau sudah melatih saya panggil sabem aja. Sabem. Biar enak. Setelah dari Kejurprov, kemana lagi perjalanannya? Setelah Kejurprov di mana ya? Ikutnya ini Kejurprov terus sih. Kejurprov terus ya. Termasuk kemarin kan satu tim sama saya juga di IPP BMM. Nah itu yang terbaru kan ya, yang juara 1 gitu ya. Di kategori pomse ya. Pomse individual. Oke. Nah kalau mungkin bisa disebutkan lah, nggak perlu ditutupi lagi karena ini apa namanya ya, tahasus binikma, artinya kita berharap apa yang menjadi prestasi De Amal itu diikuti oleh adik-adiknya, bukan bermaksud untuk ria atau sombong, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian sesuatu hal yang baik dari De Am ini bisa ditiru oleh adik-adiknya, daripada kegiatan-kegiatan yang arahnya tidak jelas, yang sifatnya negatif gitu. Mari kita terus membuat sesuatu hal yang berkarya, berprestasi atau apapun itu yang ada dampak positifnya. Dan menurut saya hal yang dilakukan DAAM ini atau Sabem Am ini udah termasuk hal yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang potensial, yang positif. Makanya silahkan disebutkan gitu, biar termotivasi dan terinspirasi gitu. Enggak, jangan malu-malu. Ya ininya aja di garis besarnya aja. Untuk lomba-lomba pasti pernah kalah gitu pasti, ya. Saya pun pernah kalah. Ya, juara nasional pun dulu juga pernah kalah. Maupun juara dunia akhirat ya pernah kalah juga. Gak ada yang bisa langsung muncul sebagai juara. Ya, jadi waktu itu pernah ikut kejuaraan Kejurprov, pernah ada yang dapat emas, perak, ada yang perunggu, bahkan ada yang nggak dapat. Kategorinya yang ikut itu pernah individual pomse putri, terus tim putri pomse ada yang ikut pair pasangan. Jadi kalau tim itu bertiga cewek semua atau bertiga cowok semua gitu. Oh iya. Terus yang pair itu baru pasangan, jadi cowok cewek. Itu pernah dapat perak waktu itu. Jadi pernah pasangan sekali dapat medali perak gitu. Karena kan saya bukan bagian pasangan sebenarnya, bukan bagian pair. Cuma waktu itu diturunin bagian pair dan alhamdulillahnya dapat perak. Terus untuk yang tim pernah dapat emas, perak, perunggu. Kemarin yang tim itu waktu Porprov 2019 sih, waktu di Lamongan itu pernah dapat perunggu. Jadi bertim itu dapat perunggu. Mantap sekali. Artinya sudah ada lebih dari 3 medali yang didapatkan sama DAAM ya. Banyak sekali. Oke, luar biasa Sabem Am ini. Saya manggil adik karena ya memang tuan saya gitu. Tapi dari segi di taekwondo kan sudah Sabem. Jadi makanya saya panggil Sabem. Nah, apa yang menjadi rahasia sampai Sabem Am ini bisa juara? Kan prosesnya panjang, dalam artian ya kalah juga pernah gitu, menang ya sering gitu kan ya. Nah itu kan mesti ada resepnya. Mau masak pun untuk bisa mencapai kelezatan yang
mendekati sempurna, kesempurnaan hanya milik Iya, Allah ya. Allah. Mendekati sempurna itu kan ada resepnya, ada caranya. Nah, boleh dong itu di-share ke teman-teman. Oh, Resep enggak? khususnya nggak ada sih. Nggak ada. Maksudnya kan ya kalau kita sendiri sebagai teman-teman ya sebagai mungkin kayak atlet gitu kan udah tahu sendiri. Kalau misalnya kita pingin bisa mendapatkan medali, bisa berdiri di podium, itu kita harus rajin berlatih pastinya. Ya, Karena betul sekali. nggak mungkin kalau kita nggak berikhtiar dengan berlatih itu nggak mungkin kan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul sekali. Ya berlatihnya ya pasti jauh-jauh hari, Jauh-jauh bukan hari. sebelum mendekati lomba. Oke, betul. Ya berlatihnya bisa berupa fisik. Dan fisiknya itu pun ya macam-macam ya, bisa berupa fisik untuk kaki sendiri, terus fisik tangan, Ya. fisik badan, terus untuk latihan nafas, latihan kebugaran, Iya. udah gitu juga latihan teori pastinya. Iya, betul. Karena kan saya sendiri seni ya, jadi latihan seni, jadi diperbanyak latihan seni karena seni itu kadang kalau di taekwondo sendiri itu berubah-berubah. Jadi kadang hak paten bukan hak paten sih, maksudnya tuh kayak gerakannya berubah-ubah. Iya, Dulu itu betul. seperti contoh pernah ada namanya bitromaki ya. Ada yang pernah kayak gini, jadi segini, nanti dirubah Iya. lagi kayak gini, Iya. dirubah lagi kayak gini. Kayak gini. Jadi kalau kita lomba itu Harus terus tidak bisa update ya? Iya, harus update. Kalau nggak mengikuti info terbaru gitu, nanti kita bisa ketinggalan. dapat ya nilainya bisa berkurang gitu. karena kita nggak Eh, paham. Oke. Ya benar. Dan lagi yang pasti itu harus ikhtiarnya berupa doa. Iya, oke. doakan doa sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga minta restu kepada orang tua. Karena Oke, ridho Allah itu betul yang sekali. paling ini, yang paling ridho orang tua itu yang paling kunci gitu dah. Jadi Kuncinya, ridho Allah kan ridho orang tua gitu. Ah. Kebalik gak sih? Iya, Ridho orang iya tua, betul. ridho Ridho Allah Allah. tergantung dari ridhonya orang orang tua, tua. iya gitu. Gitu. Luar biasa dari Sabem yang cantik sekaligus punya tendangan dan pukulan yang luar biasa ini. Jadi kesimpulannya, resep rahasia yang sudah disampaikan dari Sabem Maam ini pertama adalah latihan yang rutin ya. Iya Latihan benar. yang rutin, tapi selain ikut latihan juga jangan lupa ikut lomba, karena kalau latihan toh tanpa lomba atau turun di event yang sesungguhnya ya nggak bakalan pernah juara gitu. Nggak bakal merasakan rasanya pertempuran sesungguhnya. Iya. Artinya cuma ya di latihan-latihan aja, nggak berkembang-kembang, nggak naik-naik kelas. Iya, benar, Terus benar. yang kedua, tadi kita harus update ya. Iya, Update terhadap pembaruan informasi yang mungkin sudah diperbarui aturannya ataupun teknik-tekniknya. Terus yang ketiga tadi adalah doa. doa. Dan restu dari orang Orang tua. tua. Nah, itu satu paket. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa channel Satria Naga TV ini. Oke, untuk teman-teman penonton Satria Naga TV, apa ya yang mau disampaikan ya? Bebas saja. Ya, selagi kita masih muda ya, kita keluarkan apa yang skill yang kita punya. Jadi kita harus tahu skill kita ini dari apa. Ya, kalau misalnya kita bela diri, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menulis, Nah, atau betul sekali. bernyanyi, Betul sekali. atau seni atau punya seni yang lain ya. Oh, betul. Bisa dari melukis gitu, atau punya cabang olahraga tersendiri, yaitu diasah Diasah. terus Oke. hingga bisa menemukan di mana kayak serg gitu. Oh, Saya kayaknya di aku sini skillnya nih. ini gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau udah punya udah merasa serg di Di skillnya itu, situ langsung dalamnya ya. langsung terus asah olah kalau bisa Oke. turun di kejuaraan biar Oke, kita betul. tahu Sampai kita mana ya? iya bisa kita bandingkan dengan teman-teman yang lain, kita ini layak enggak kalau ikut kejuaraan, dan kita ini punya nilai enggak. Jadi kan kita bisa juara itu kan value untuk kita sendiri gitu. Ya, betul sekali. Nah, satu lagi yang saya tangkap dari Sabem Maam ini. Pertama, yang harus kita pahami adalah kita harus mampu memahami apa potensi terbesar dari diri kita. Nah, setelah kita menemukan potensi terbesar, maka tekuni, dalami, dan fokus di situ sampai akhirnya kita berada di puncak tertinggi. Iya, Kan benar. gitu. Oke, terima kasih untuk Sabem Maam. Semoga apa yang kita bicarakan tadi membuahkan sesuatu hal yang Amin. positif, bisa menginspirasi bagi teman-teman yang nonton video ini, dan mudah-mudahan akan muncul Sabem Maam juniornya lagi yang Amin. Yang lebih tinggi dari saya. gitu kan. Iya. Kalau kita sebagai senior yang berhasil itu adalah bagaimana kemudian junior-juniornya tuh bisa Iya, di benar. atas kita. Benar-benar. Nah, disitulah baru kemudian kita dikatakan berhasil. Oke, sampai di sini saja ya. Dan saya terima kasih banyak Terima buat kasih sahabat juga, Mas Am sudah mau datang ke sini ya, ke
podcast saya yang arahnya masih belum jelas, tapi berusaha untuk memberikan kejelasan dan hal yang positif. Ini sekarang kita berada di silat ya. Ya, venue silat Pesona 1. Dan dia mau datang ke tempat silat untuk dukung kita. Terima kasih banyak. Sami-sami. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.